Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fajaria SPD, calon juru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada video kali ini, saya akan memaparkan diseminasi penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Bunder 1, yang terhormat para Dewan Guru SDN Bunder 1. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak dari Ibu Nurul Fajaria SPD, yang mana beliau adalah calon guru penggerak Angkatan 10. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat diangkis dari zaman zahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Nurul Fajaria SPD. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan kami aturkan kepada Bapak Kepala Sekolah Muhammad Saleh Effendi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur alhamdulillah yang tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara kita mulai, saya ucapkan kepada Bapak yang dari Puter 2 telah meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk hadir dalam acara diseminasi aksi nyata dari calon guru penggerak yang dimiliki oleh SDN Bunder 1. Saya yakin Bapak yang dari Puter 2 juga banyak kegiatan yang harus dilakukan di sekolahnya. Namun mungkin karena rasa setia kawan dia meluangkan waktu untuk hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, salah satu tujuan dari guru penggerak yang saya kutip dari Pak Kadis dulu, salah satunya ingin meningkatkan guru, kualitas guru dalam mengajar, bukan ingin menciptakan kepala sekolah, bukan. Jadi itu salah satu tujuan dari guru penggerak yang diadakan sekarang ini. Namun kenyataan di lapangan banyak guru yang tidak mau diajukan oleh kepala sekolahnya untuk menjadi calon guru penggerak, karena mereka itu punya anggapan kalau lulus guru penggerak nanti akan jadi kepala sekolah. Itu anggapan yang salah.
Oke. Jadi sertifikat dari guru penggerak yang dimiliki itu nantinya bisa dijadikan acuan jika guru penggerak itu mencalonkan diri untuk menjadi kepala sekolah. Oleh Ibu Nurul Fajariah SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang selama saya menjadi calon guru penggerak dan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak selalu mendukung saya dan memfasilitasi saya sehingga sampai saat ini saya masih bisa menjalankan pendidikan guru penggerak sampai di akhir modul 1. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru rekan sejawat yang sudah mendukung saya dari awal saya mengikuti mendaftar calon guru penggerak sehingga saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas segala dukungannya dan hari ini juga menyempatkan diri untuk mengikuti desiminasi aksi nyata modul 1.4. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan desiminasi aksi nyata modul 1.4. Next. Yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, tujuan dari desiminasi ini yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, terciptanya disiplin positif. Yang ketiga, terwujudnya suasana yang nyaman di kelas. Dan yang keempat, menciptakan budaya positif. Nah, adapun konsep dari inti budaya positif ini ada 8 ya Bapak dan Ibu. Di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir kedelapan adalah segitiga restitusi. Baik. Dari kedelapan konsep ini kita akan membahasnya, kita akan mendiskusikannya satu persatu selama 1 jam ke depan. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu ya Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada pada kurikulum apa Bapak dan Ibu? Kurikulum Merdeka. Di mana sekarang ada yang spesial di kurikulum Merdeka, yaitu adanya profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk kelas 3 dan kelas 6 di sekolah SD Munir 1 belum menerapkan profil pelajar Pancasila, kurikulum Merdeka. Ya, tapi untuk kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 sudah menerapkan dari tahun kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Setiap P5 pasti menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Coba kita nyanyikan bersama-sama, ayo. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Bapak Ibu mana suaranya? Ada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, mungkin di kurikulum sebelumnya mungkin ada, cuman sekarang istilahnya menjadi profil pelajar Pancasila, padahal di kurikulum sebelumnya ada. Hanya
yaitu profil pelajar Pancasila yang sekarang dulunya pernah diterapkan, cuma namanya berbeda ya Bapak Ibu ya. Itu pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan kurikulum Merdeka. Oke, next Pak. Nah, ini adalah miskonsepsi teori kontrol seorang guru. Jadi seorang guru mengontrol murid. Miskonsepsi. Mungkin Bapak dan Ibu di sini tahu apa artinya miskonsepsi? Kesalahpahaman guru dalam mengontrol murid. Yang pertama, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi murid selalu dikritik terus. Ya. Nah, ini akan membuat murid itu menjadi takut untuk dalam berkarya. Saya mau buat ini tapi nanti takut salah. Saya mau buat ini ya, tapi nanti takut salah, dimarahin sama ibu, sama bapak, begitu ya. Dan yang kedua adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin untuk murid SD ini bisa diterapkan memaksa. Nak, kamu tuh nggak boleh gitu ya. Kamu tuh dilarang kamu ini. Ternyata di bapak ibu. Capon masa pendidikan VOC. Kamu ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Nah, mungkin kalau untuk anak SD bisa diterapkan, karena anak SD itu takut. Kok takut dimarahin nanti sama Bu Iva, sama Bu Nurul, takut dimarahin, gitu ya. Diterapkan bisa di SD. Namun kalau sudah anak itu memasuki usia pubertas atau usia transisi dari SD ke SMP, mereka pasti akan berontak. Ya, karena anak pada usia pubertas itu tidak bisa dipaksa. Ya, bagaimana caranya Bu? Kita kontrol, kita tuntun, kita awasi. Kalau anak puber ini semakin dikekang, semakin semakin seperti itu. Jadi harus diawasi kemana-mana. Dan peran guru juga sangat diperlukan pada masa pubertas. Dan yang ketiga adalah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif ini memang bermanfaat. Cuma nanti murid jadi takut melakukan kesalahan. Saya kayak gini benar gak ya? Saya melakukan ini benar loh. Kalau saya salah gimana? Padahal saya sering dipuji. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa mengontrol murid? Nah, ini dalam materi ini kita akan membahasnya ya Bapak Ibu ya. Oke, next Bapak. Yang kedua ada disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, contoh disiplin yang ada di sekolah bagi siswa, sepertinya di SDN Medan 1 sudah disiplin semua muridnya ya Bapak Ibu ya. Seperti datang ke sekolah tepat waktu, mengenakan seragam sesuai aturan, mengikuti upacara. Ya walaupun pada saat upacara itu masih ada murid yang kurang lengkap atributnya, pasti ada satu dua anak. Mengumpulkan tugas tepat waktu, tertib dalam mengikuti pembelajaran, merapikan kelas sebelum pulang, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket sesuai jadwal, patuh pada tata tertib sekolah. Nah, ini disiplin yang ada di sekolah bagi siswa. Nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil. Nah, karena sudah disiplin, sudah menerapkan disiplin, maka nilai-nilai kebajikan itu akan tumbuh dengan sendirinya pada murid. Setelah mereka terbiasa disiplin, pasti nanti mereka akan memiliki karakter nilai-nilai kebajikan.
di sini ke atas mungkin Pak. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Di sini juga ada rasa toleransi mereka yang kuat. Terus mereka juga lebih mandiri, mereka juga lebih empati, lebih simpati kepada teman-temannya. Juga lebih menjaga kebersihan, tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan tertanam dengan sendirinya karena suatu kebiasaan yang baik. Jadi kalau sudah seperti kita sholat 5 waktu, ya, kalau kita terbiasa sholat 5 waktu, tak ada jengah mau isa, niki kena kepeke tak itu dedu. Walaupun kita tidur, pasti kita akan terbangun dengan sendirinya. Begitu juga dengan murid, jika sudah terbiasa disiplin positif, disiplin di sekolah, maka nanti nilai-nilai kebajikan pasti akan tertanam pada diri mereka sebagai karakter yang baik. Terus next Bapak. Nah, ini ada 3 kasus ya Bu ya, 3 kasus. Ini keliru nulisnya. Menggunakan helm, tidak membuang sampah sembarangan, tidak berkata kasar pada orang lain. Nah, dari ketiga ini, nilai kebajikan apa yang tercipta pada 4 kasus ini? Menggunakan helm, kira-kira apa nilai kebajikan menggunakan helm? Nilai kebajikan apa yang tertanam? Mentaati tertib lalu lintas, berarti taat. Terus apa lagi Bu? Kenapa Pak? Coba ini. Nah, ini yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Nilai positifnya apa? Nilai kebajikannya menjaga kebersihan, tanggung jawab, dan disiplin juga bisa Bu. Disiplin juga bisa. Ini diterapkan di sekolah juga bisa ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, tidak berkata kasar kepada orang lain. Nah, ini nilai kebajikan apa? Bapak aku? Kerukunan ya Pak ya. Kerukunan. Terus apa lagi? Sopan santun. Terus menghormati. Ya, coba di next Bapak. Ini sudah ada. Nah, menggunakan helm. Nilai kebajikan yang bisa kita ambil disiplin, tanggung jawab, dan ketertiban. Tidak membuang sampah sembarangan. Disiplin, tanggung jawab, dan ketertiban. Terus tidak berkata kasar, merupakan beriman dan bertakwa apa tidak Bapak Ibu? Iya. Terus berakhlak? Iya. Terus saling menghargai? Ya, betul ya. Langsung saja yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut Pak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup. Contohnya apa? Kesehatan, rumah, makan, sandang, pangan, papan. Dan ini juga kebutuhan biologis. Masuk ya Bu Fatin ya, yang kemarin dibahas. Yang kedua ada penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Ini juga dibutuhkan oleh manusia. Yang ketiga adalah kesenangan. Ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, ketawa, relaksasi. Kalau orang makan butuh healing. Saya butuh healing. Nah, ini butuh kesenangan. Yang keempat kasih sayang dan
kebutuhan untuk disayangi, diterima, dihargai ya Bapak Ibu ya. Dan yang kelima, kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Jadi tapi jangan terlalu bebas, pasti ada aturannya. Coba next. Nah ini kebutuhan dasar manusia akan kita implementasikan kepada peserta didik. Pak, ini ke atas lagi Pak. Ke atas lagi barusan. Ke atas Pak. Ke atas Pak. Kembali. Nah, sekarang saya pengen nanya, implementasi kebutuhan dasar manusia jika diimplementasikan kepada murid. Ya. Bertahan hidup, bagaimana cara mengimplementasikan kepada murid kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup? Mungkin ada yang bisa menjawab Bapak dan Ibu? Iya. Coba. Kebutuhan murid yang untuk bertahan hidup yaitu cuma makan, minum. Ya, jajan kan termasuk makan, termasuk minum ya Pak ya? Ya. Kantin. Disediakan kantin sekolah. Ya. Yang berbentuk Sandang itu berupa buku, bolpen, alat gambar, ya banyak ya. Ya, pengimplementasian, terima kasih Bu Kiki. Pengimplementasian bertahan hidup pada murid seperti disediakan kantin di sekolah untuk makan, untuk jajan, ya Bapak Ibu ya. Terus juga buku disediakan, apalagi sekarang bukunya gratis, ya kan? Dari Kemendikbud. Sekolah juga menyediakan koperasi siswa. Jadi kalau beli bolpen, beli penggaris, ada Bu Sufi di sini, ya. Yang kedua adalah penguasaan. Bagaimana mengimplementasikan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mau menjawab? Coba Ibu Iva. Bahwa anak itu butuh dipuji dan disanjung apabila mengerjakan sesuatu gitu. Iya, maksudnya itu diakui ya Bu ya atas kemampuannya. Wah, selamat Naya, kamu mendapatkan nilai 100. Pertahankan lagi. Ya, apa boleh kasih hadiah Bu? Boleh kasih reward. Iya. Yang ketiga adalah kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang bisa menjawab. Ibu Siti Fatimatus. Yang ketiga, kesenangan. Yang nomor 3, contoh dari kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa untuk siswa. Sepertinya untuk ini memang dibutuhkan oleh anak-anak setiap hari, karena anak-anak itu sepertinya lebih senang daripada menerima pelajaran di dalam kelas. Contohnya di kelas saya itu ada kasus tentang anak yang mempunyai nilai rendah dalam ujian sampai berturut-turut, bisa sampai 3 kali. Kemudian bagaimana jadi kesenangan anak-anak itu setiap hari yaitu bermain. Contohnya bermain di lapangan, bermain bola, itu yang memang paling sangat disenangi oleh anak-anak gitu. Ya, terima kasih Ibu ya. Kesenangan yaitu disediakan tempat bermain. Kalau di TK misalnya disediakan ayunan, disediakan jungkat-jungkit, ya kan. Kalau di SD disediakan bola untuk bermain, disediakan lapangan yang luas juga untuk bermain. Ya, terus ada jam istirahat. Tentunya kan anak-anak mau istirahat, pasti seneng kan ya Bapak Ibu ya. Neng kelas kang apa makin seneng. Dan keempat, kasih sayang dan
rasa diterima. Mungkin ada yang mau menjawab, coba Bu Kiki, coba menjawab ke kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contoh kasih sayang dan rasa diterima, misalnya ya, dalam di kelas itu kita memberikan penilaian. Nah, setiap murid itu tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi nanti koreksi nilainya itu harus transparan, harus sesuai. Terus kita tidak boleh apa istilahnya sekarang, menghujat. Iya, kamu nilainya kok kecil sekali ini, itu. Apalagi kita bicara seperti itu di depan teman-temannya, itu kan tidak boleh. Kalau memang kita mau memberi saran ke satu anak, harusnya kita tidak langsung memarahinya di depan teman-temannya gitu ya. Ya mungkin seperti itu Bu Nurul. Ya, bagus sekali jawabannya ya Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima bisa diimplementasikan dengan cara mengoreksi nilai Bu. Transparan, jangan dibedakan. Kalau cantik dapat 90. Kalau jelek perot beli segitu. Padahal saya perot, saya pintar. Kalau mau ngetrol enggak apa-apa Bu. Ya enggak apa-apa gitu ya. Terus yang kedua lagi katanya Bu Kiki apa tadi tuh? Tidak boleh menghujat ya. Jadi enggak boleh hate speech, menghujat ya. Bagaimana caranya Bu? Kalau jangan dihujat di depan temannya kalau mau ditegur Bu. Ada nanti di materi segitiga restitusi. Tuh. Yang kelima adalah kebebasan. Coba Ibu Sifrin mungkin mau menjawab. Kayaknya tadi sudah kode-kode menjawab. Untuk yang selanjutnya itu kebebasan. Menurut saya itu ada kebutuhan akan pilihan. Nah, di sini kita sebagai guru itu tidak membeda-bedakan antar siswa yang nakal, antar siswa yang penurut. Kalau yang nakal itu mungkin bisa kita beri arahan. Nah, jadi kita sebagai guru tidak usah memilih-milih. Oh, karena ini nakal nanti nilainya di bawah KM. Jangan seperti itu. Nah, selanjutnya siswa yang bodoh dan juga siswa yang pintar. Kita sebagai guru itu bisa tidak membeda-bedakan siswa tersebut. Seperti contohnya, kalau siswa yang pandai, kita fokus pada siswa itu. Seperti kita kayak mengajar satu siswa yang pandai saja, tidak, karena tidak semua siswa itu pandai. Siswa yang kurang pandai pun kita harus ayomi bersama. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya betul. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan berarti tidak dibedakan sama seperti halnya nomor 4 dan diberikan pilihan. Nah, nanti kalau kamu melakukan kayak gini, konsekuensinya seperti ini. Kalau kamu nanti baik, nanti kamu akan mendapatkan pujian misalnya. Ya Bapak Ibu ya. Coba di next Pak. Nah ini seperti ini. Bertahan hidup membawa bekal, disediakan kantin, kesenangan bermain di jam istirahat, dan ice breaking. Jadi kesenangan ini juga bisa diterapkan pada saat pembelajaran. Misalnya muridnya sudah mulai jenuh, jam rawan, mulai lapar. Bisa Bapak dan Ibu berikan ice breaking ya, atau peregangan. Caranya bagaimana? Ambil di YouTube contoh ice breaking, itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya yang bisa diterapkan. Nah, sehingga murid nanti akan menjadi senang. Sudah senang anak-anak, semangat belajar lagi. Semangat Bu, biasanya seperti itu. Pengakuan kemampuan. Nah, mendengarkan keluh kesah, dihargai dan diberi nasihat
nasihat, kasih sayang dan rasa diterima, dihargai karyanya dan koreksi PR, kebutuhan akan pilihan, kerja kelompok. Siapa yang mau jadi ketua kelas? Atau ibu tunjuk ya, 5 besar jadi ketua kelompok. Begitu ya, dalam penerapan kerja kelompok atau struktur kelas yang jadi ketua kelas. Biasanya yang ketua kelas yang paling ketakoen. Sekretaris setujuan nulis, sekretarisnya genteng. Saya bendahara biasa saya cerek, saya prepen. Nah oleh, misalnya itu ya biasanya. Terus diberi tugas keterampilan. Nah ini kebutuhan akan pilihan. Tugas keterampilan bebas, mau membuat karya seni bebas, dekorasi bebas. Nah itu nanti siswa akan memilih dengan sendirinya. Next Bapak. Yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya ini hukuman ya. Hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi orang berperilaku baik, takut yokom. Lah kok aku helm, takut takut tilang online 2 seket senang. Biasanya begitu. Tapi kalau tidak tilang online, ya buka helm. Begitu ya. Jadi perilaku manusia itu karena ada hukuman. Yang kedua karena ada imbalan atau reward atau penghargaan dari orang lain. Saya harus menjadi yang terbaik. I will do the best. Saya akan melakukan yang terbaik. Nanti biar dipuji sama Bapak Kepala Sekolah. Ya, misalnya ya. Jadi menjadi motivasi. Atau ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Ini timbulnya dari kesadaran. Misalnya dari kemarin malas misalnya. Wah, kalau saya malas terus-menerus, kapan saya nanti berprestasinya? Saya harus berubah. Saya harus menjadi lebih baik. Nah, ini adalah motivasi dari dalam diri. Kira-kira yang akan diterapkan kepada murid yang mana Bapak Ibu? Dari ketiga motivasi ini, yang mana yang paling cocok? Yang paling cocok? Ayo, yang mana yang ketiga? Yang ketiga yang lebih cocok. Caranya bagaimana? Untuk menjadi motivasi dari yang ketiga ini, sepertinya harus sesekali memberikan reward atau penghargaan. Misalnya ranking tunggu adalah oleh hadiah dari ibu. Wah, berlomba-lomba ya untuk menjadi juara 3 besar. Atau menghindari ketidaknyamanan dengan hukuman. Nah, hukuman ini juga perlu diterapkan. Tapi benih hukuman fisik, push up kamu 50 kali. Wah, kelanggar nomor aja. Dengan cara apa, Bu? Adalah hukuman yang disepakati. Apa itu hukuman yang disepakati? Disebut dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah yang sudah disepakati. Ayo anak-anak, nanti bagaimana kalau 3 kali tidak mengerjakan PR? Bagaimana nanti? Bu, berdiri di depan kelas. Kalau sudah 3 kali ya, setuju? Setuju ya? Setuju. Jadi harus disepakati. Jadi perlu juga mendapatkan reward sebagai motivasi, perlu juga mendapatkan hukuman yang sudah disepakati atau konsekuensi agar manusia itu murid bisa berperilaku dengan baik. Next Bapak. Nah ini apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Nah ini Ibu Salmi, silahkan. Tak ada Pak Bu, mana Bu? Bisa? Di depan aja Bu. Sesuai dengan pertanyaan, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Menurut saya, hukuman itu adalah tindakan dari guru kepada siswa yang disalah. Kemudian konsekuensi adalah hukuman atau tindakan kepada siswa
yang bersalah terhadap kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, restitusi adalah perbaikan atas kesalahan yang dilakukan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak, ya Ibu ya, bagus sekali jawabannya. Jadi hukuman itu menurut Ibu Sambi katanya efek jera agar murid itu tidak melakukan kesalahan lagi. Yang kedua itu konsekuensi. Konsekuensi maksudnya adalah hukuman yang sudah disepakati. Kalau hukuman saja berarti tidak disepakati. Dan restitusi adalah perbaikan kesalahan, diberikan kesempatan agar tidak melakukan kesalahan kembali. Oke Pak, next. Nah ini hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Apa yang guru nah? Matelaben. Bu saya maceng. Jadi timbul dengan tiba-tiba. Kok kamu udah mengerjakan PR? Bu lupa bu. Keluar tunggu di depan itu. Begitu ya. Atau Tobi. Ada Tobi ini kepala 4 kalau urusan perempuan orang senang. Ya. Kamu udah ngerjakan PR. Sini kamu pakai penggaris Pak Abu. Cetar. Itu ya Pak Abu ya. Enggak Pak Abu. Enggak. Ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tiba-tiba, kom jan. Tahu deh kok ngerjain PR mana mah. Berupa hukuman psikis dan fisik. Kalau psikis itu dihabdik. Kamu ini nakal, lihat nih teman-teman yang lain, gitu ya, dihabdik di depan teman-temannya, maka akan menjatuhkan mental. Fisik, fisik itu dipukul sepenggaris, ya. Nah ini konsekuensi. Kalau konsekuensi terencana, disepakati dan sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman karena sudah melanggar peraturan, maka diberikan konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi diawasi terus. Kamu berapa kali kamu sudah mengerjakan PR? 2 kali Bu, kali sekalian ya. Dikibat oleh konsekuensi dari Ibu. Apa konsekuensinya? Mancung Bu. Tak menjadi boleh menjawabin Bu. Jadi murid itu tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga restitusi. Nah ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dihukum juga, tapi nanti ada restitusi. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusinya. Nanti dibahas di segitiga restitusi. Next Bapak. Nah sekarang 5 posisi kontrol seorang guru. Kontrol ya Bapak Ibu ya. R-nya jangan dihilangkan. Agenda blinking. Penghukum. Pembuat rasa bersalah. Guru memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi kalau penghukum bagaimana? Membuat rasa bersalah bagaimana? Coba di next Bapak. Nah ini sebagai penghukum, ya. Ini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, saya hukum murid kita. Pak, saya tidak pakai Iya kamu tidak pakai. Kamu hormat bendera selama 1 jam. Ya, dihukum muridnya. Itu adalah contoh murid sebagai contoh guru sebagai penghukum. Tapi tidak apa-apa diterapkan. Diterapkan tidak apa-apa kalau itu sudah menjadi konsekuensi. Tidak apa-apa diterapkan. Ya. Terus sebagai membuat rasa bersalah. Nah ini murid selalu dipojokkan. Maksudnya kita sebagai guru harus membuat rasa bersalah kepada murid. Misalnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Terus nudusin benar. Ibu saya sering seperti itu kelas 5. Terus nudusin ibu memalukan sekali. Ibu tuh di kantor tadi ditegur sama wali kelas yang lain. Nah ibu saya sering memposisikan diri sebuah pembuat rasa bersalah. Next apa? Nah ini sebagai teman. Nah ini akrab sama murid.
Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini guru yang mana ini yang menerapkan seperti ini? Dia sudah duduk satu. Lana, cak dah iya marah. Biasanya ya, cak dah iya. Tidak tak apa-apa, ibu dimaafkan. Kalau cak ulangi boleh nak ya. Nah, ini guru yang super sabar. Kalau saya tidak bisa seperti ini. Kalau saya tidak bisa posisi sebagai teman ini tidak bisa saya. Atau ini bisa diterapkan ke kelas 1 ini ya. Dia harus super sabar. Hei, tidak boleh kayak gini nak. Besok buang sampah di tempatnya lagi ya. Ya. Kelas itu kelas ini nangis. Pelakunya tak masuk. Nah, ini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu apa konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi dikontrol. Hei, tak nyambi boleh, tembu nyambi bu. Aku tanya boleh ibu nak, nyambi benar. Nah, lalu diawasi, dikontrol. Jadi murid yang sering melakukan kesalahan itu dikontrol terus. Hei, kamu ATK-nya lengkap, lengkap bu. Ya, tanya fit boleh lakukan. Sambil bandel benar, sambil bu. Jangan murid dong, bayar ibu. Terus yang selanjutnya adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ya, ini sebagai manajer, ya, sebagai apa manajer? Yang mengatur. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi diatur terus sama ibunya sampai dia melakukan suatu hal yang positif, disiplin, tidak mengulangi lagi. Oke Pak, next Pak. Nah, ini Ucok sudah 3 kali mendapat nilai yang rendah pada saat ujian. Berdasarkan laporan dari teman, Ucok selalu bermain game. Ya, selalu bermain game. Nah, ini saya ingin meminta Bapak dan Ibu hebat di sini, bagaimana Bapak dan Ibu memposisikan diri sebagai kontrol murid. Jadi Ibu memilih yang mana tadi? Apa sebagai pemukul, apa sebagai pembuat rasa bersalah, apa sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Silahkan ditulis di kertas yang sudah disediakan. Coba Bapak, mana Bapak Ibu kertasnya tadi? Kertasnya tadi ini. Iya. Iya, tulis. Memposisikan diri sebagai mana? Kalau saya sebagai wali kelas 5 terlambat 3 kali, mendapatkan nilai yang rendah, saya memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Tulis dulu Pak. Akan saya bimbingkan lagi Pak. Ntar tak selalu tempelkan. Sudah ya Bapak Ibu ya. Kasih nama ya, kasih nama. Akan saya bacakan satu persatu. Kasih nama Bapak Ibu. Apa sebagai teman, sebagai teman. Jadi apa kan seren ibu na, pak memelas ke murid. Oh, ini pilih aja Bu. Posisi kontrolnya Ibu sebagai teman, apa sebagai pembuat rasa bersalah, apa manajer, apa pemantau. Silakan ditulis Bu. Nah ini, ke atas Pak. Ini Pak. Ini Pak. Sebagai teman, apa sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Iya Bu. Kasih nama ya. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa tempelkan di papan tulis. Ayo mari tempelkan. Yang sudah? Bu Sufi? Ayo tempelkan. Mungkin Bapak kepala sekolah mau menuliskan juga.
tulis? Sudah Ibu tempelkan kalau sudah? Kasusnya Bu, panik Pak. Kasusnya ini, Ucok sudah 3 kali mendapatkan nilai yang rendah pada saat ujian. Berdasarkan laporan dari teman, Ucok selalu bermain game. Ayo, silakan ditempel. Tidak usah menjelaskan ya Bapak Ibu, langsung sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Tempelkan di papan Bu. Bukan Ibu. Apa ini Bu punya sampean? Manajer. Ya ini. Ada di kebun. Manajer. Kau foto lagi mana? Kakak lopot. Bisa. Nah ini ya, ini jawaban dari Bapak guru hebat di sini ya. Sebagai teman Ibu Iva, wah terpercaya ini sudah guru paling sabar. Terus Bu Sufi juga sebagai teman ya. Bu Fatimah itu sebagai manajer, jadi muridnya itu dikontrol terus yang nilainya di bawah rata-rata ya. Terus Bu Sifrin sebagai pembuat rasa bersalah dan manajer ya. Sedangkan Pak Fauzi sebagai teman, Pak Abu panjang sekali ini. Disuruh milih mana nulis, disuruh milih mana nulis. Tidak apa-apa, berarti Penjelasannya ini punyanya Pak Abu. penjelasannya itu Bu. Mengkondisikan anak didik. Jika ada kesalahan pada anak, memberikan kesadaran dan harus mengakui kesalahannya. Oh berarti pembuat rasa bersalah ya Pak ya. Nah ini punyanya Ibu Salmi tadi sebagai manajer. Ya. Terus punyanya Ibu Kiki sebagai teman dan sebagai pemantau. Iya. Dari jawaban Bapak dan Ibu semua ini sudah sangat bagus ya. Jadi sesuai dengan apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan kepada murid. Muridnya saya paling cocok jika dihukum. Murid saya paling cocok jika diatur atau dibina sebagai manajer atau sebuah rasa bersalah. Kalau di kelas saya kelas 5 cocokkan sebagai pembuat rasa bersalah. Oke? Sebagai teman. Tapi di murid kadang mah dibedakan ya. Nyaman mau guru kelas 4, mau murid kelas 4. Tak tahu mana dikirin. Di murid mah dibedakan. Wis nurut lo pikiran doang. Padahal itu bukan marah, hanya sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman juga kalau ada gurunya tos, gimana buruan? Akrab semua kok itu sudah ya kita wali kelas. Karena setiap wali kelas pasti memiliki apa namanya? Karakter yang berbeda dan juga memiliki trik bagaimana muridnya itu akan diarahkan ya. Terus next Bapak. Nah, keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah ini saya mau buat keyakinan kelas
Nah ini, coba di next Pak. Benih Islam guys. Nah ini ya, peraturan kelas adalah sebuah aturan yang diterapkan oleh guru yang sifatnya harus dan wajib dipatuhi. Sifatnya memaksa, tidak boleh tidak, dan akan ada hukuman yang diterima. Ya karena ibu apa ya peraturan? Ini kan kelasnya ibu. Nah ini peraturannya, aku bu. Peraturannya bro, tak ngerjain PR, push up second biki, second kali. Tak nyambi pulpen, itu kalau semua garis, sepuluh kali. Tak datang terlambat, mancung sampai jam terakhir. Wow. Itu peraturan kelas karena sifatnya itu adalah diterapkan oleh guru dan harus dipatuhi. Sifatnya memaksa, tidak boleh tidak, dan akan ada hukuman. Bapak dan Ibu setuju tidak jika menerapkan peraturan kelas? Setuju apa tidak? Setuju. Lebih setuju mana, keyakinan kelas apa peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas, hasil kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama antara guru dan murid dan wajib dipatuhi. Misalnya kayak gini. Ayo anak-anak, saya mau bikin kesepakatan kelas. Nah, nanti yang tidak mengerjakan PR 3 kali gimana? Anu bu, berdiri ke depan. Nah ya, yang terlambat bagaimana? Anu bu, menyanyikan lagu balonku, tapi I-nya diubah dengan U semua. Ya, konson apa vokalnya diubah U semua. Misalnya ya, nah ini keyakinan kelas. Jadi mana yang akan Bapak Ibu terapkan? Peraturan kelas apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kelas 3 begitu. Untuk kelas 6 bagaimana Bu? Peraturan kelas apa keyakinan kelas yang Ibu terapkan? Keyakinan kelas. Ya, karena di sini Bapak dan Ibu guru hebat, maka lebih memilih keyakinan kelas. Next Bapak. Nah ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, ya sudah disepakati bersama, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Nah ini dibuat dalam pernyataan positif. Dilarang menggunakan kata dilarang. Ngerti ya Bu ya? Jadi dalam pembuatannya itu tidak boleh menggunakan kata dilarang. Dilarang membuang sampah pada tempatnya. Bisa diubah dengan Buanglah sampah pada tempat. buanglah sampah pada tempatnya. Ya, kata dilarang. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu masih berupa pernyataan negatif. Jadi diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Terus misalnya jangan datang terlambat. Nah, itu masih kalimat negatif. Kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu? Datanglah tepat waktu. Datanglah ke sekolah tepat waktu. Ya, hebat semua ini Bapak Ibunya ya. Nah ini sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau buat peraturan tuh datang ke sekolah harus tepat waktu. Ini tidak boleh diantarkan, sepeda harus lancung. Tapi sekantor demi kamu. Ya. Ya, next Bapak. Ah, ini menulis lagi. Coba Bapak dan Ibu, saya minta tolong untuk menulis satu keyakinan kelas yang sudah diterapkan di kelas Bapak dan Ibu menggunakan kertas tempel. Ayo Bu, ayo Bapak, ayo. Keyakinan kelas yang sudah disepakati ya, yang sudah disepakati. Satu aja Bapak Ibu ya. Mari Bu Kiki. Pakai HP saya Pak aja Bang. Menulis satu keyakinan kelas yang sudah disepakati.
itu bisa ditempel di papan tulis. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas sesuai jadwal. Coba menulis satu keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan murid pada kertas tempel. Ayo Pak, tulis Pak. Kan pasti buat keyakinan kelas Pak. Keyakinan gelas Bu. Keyakinan gelas yang sudah disepakati. Ya. Misalnya buang sampah pada tempatnya. Ya, silakan ditempel Bu yang sudah. Ya, betul Bu. Ya, sebelah timur Bu. Nah ini keyakinan kelas. Tepat waktu, datang tepat waktu dan aktif di kelas. Ya, tidak boleh tidur ya kalau di kelas. Ya. Ini jawaban dari Ibu siapa? Ibu Iva. Ya. Terus Ibu Sifrin mengerjakan atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya betul ya. Bapak siapa ini? Fauzi, Bapak Fauzi. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Wah, ya. Jadi tidak boleh kotor ya, kelasnya tidak boleh kotor. Bekerja sama, jawaban dari Ibu Sufi, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya. Ibu Salmi, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Terus yang ini Ibu siapa? Bu Kiki ya. Tidak boleh datang terlambat. Nah ini tidak boleh. Masih menggunakan kalimat negatif. Jadi bagaimana kalimat positifnya Bu? Datanglah tepat waktu. Ini datang ke sekolah tepat waktu. Ya, jadi tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Nah ini dari Ibu Siti Fatimatus. Membaca surat pendek di awal pembelajaran. Ya, ini meningkatkan iman dan takwa serta berakhlak. Memasukkan P5 ya ke dalam peraturan kelas. Jadi dari jawaban Bapak dan Ibu semua sudah baik ya, sudah baik dan ini sudah mengandung elemen profil pelajar Pancasila. Sudah buat keyakinan kelas semua ya Bapak Ibu ya? Sudah dipatuhi ya? Dipatuhi, alhamdulillah. Langsung ke 8 Bu, apa? Nah yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah tadi perbaikan. Kalau segitiga restitusi ini Bu, nah ini nih sudah ada suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja segitiga restitusi? Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ayo pergi digabung, ayo. Di next Bapak. Kalau Bapak dan Ibu guru hebat di sini pasti tahu tentang segitiga restitusi. Ya. Nah ini menstabilkan identitas. Contohnya ada anak yang membuat kesalahan, ya,
Banget kancana, kalau kancan nangis. Nah, jangankan langsung dihardik Bapak Ibu, ya. Bahkan yang mendengar melolong, mulai deh. Bahkan mulai aja yang bilang, anu rame senang. Cari kamu ada boneka. Bagaimana caranya dipanggil? Anak tersebut dipanggil. Kita terapkan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, ya. Nah, kelak bahkan datang terlambat. Kamu datang terlambat. Kamu kenapa kau datang terlambat tadi? Anu Bu, saya masih makan Bu. Kalau udah makan dimarahi sama mama. Saya udah bilang sama mama, Bu, saya udah mau sarapan. Oh gitu. Nah, menstabilkan identitas. Dan sekarang sebelumnya itu memposisikan diri dulu. Memposisikan diri bapak dan ibu itu menjadi anak yang terlambat tadi. Iya, kalau ibu ada di posisi kamu, pasti juga ibu panik ya, karena sudah mau jam 7 tapi masih disuruh sarapan sama mamanya. Namun masukkan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi jangan langsung disalahkan muridnya. Namun kalau kamu sarapan jam 7, yang jelas kamu pasti akan terlambat. Dan kalau kamu tidak sarapan juga, nanti mama kamu juga kepikiran, takut di kelas kamu nanti lemes, sakit perut, begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang masuk ke yang bagaimana? Ini, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebaiknya kamu harus bangun tidur lebih awal agar kamu bisa mempersiapkannya, sehingga sebelum jam 6:30 kamu sudah harus sarapan. Ya nak ya? Ya Bu. Nah, sekarang menanyakan keyakinan kelas. Nah, Ibu tanya, apakah kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan datang terlambat? Iya Bu. Nah, nanti anak akan merasa bersalah. Iya Bu, saya sudah melanggarnya. Masuk ke menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu sudah melanggar, apakah besok kamu akan melanggar lagi? Enggak Bu, saya akan enggak melanggar lagi. Nah, terus gimana agar kamu enggak melanggar lagi? Dan agar kamu tidak telat ke sekolah dan juga sarapan. Jadi dua-duanya bisa dilakukan. Sehingga murid itu mikir, oh gini Bu, saya mau bangun jam 5 Bu. Setelah itu saya mau sholat. Setelah itu saya tidak mau main HP lagi. Langsung saya mau mandi, mau pakai baju agar saya bisa sarapan. Sehingga saya bisa sarapan dan juga tidak terlambat ke sekolah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung dipanggil, apalagi di depan anak yang banyak. Bahkan naik datang telat, masuk sekali. Next Bapak Ibu ya. Nah, ini ada contoh kasus lagi. Pada jam istirahat, ibu guru melihat Amel sedang menangis. Ibu guru menanyakan kepada Amel, mengapa Amel menangis? Dan ternyata Amel diejek Ali karena nilai ulangannya rendah. Sehingga ibu guru memanggil Ali. Ibu guru debat, tak ngatelain Amel nangis. Nah, kenapa kamu nangis? Anu Bu, itu Bu, Ali tadi ngejek saya, nilainya Ali tinggi Bu, sedangkan nilai saya rendah. Lalu kamu nangis? Iya Bu, saya diejek, saya dibully. Ya senang anak bini dia nikah. Lalu Alia, lalu bagaimana cara ibu guru atau bapak guru di sini menerapkan segitiga restitusi pada Ali? Nah, bagaimana? Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan kasus ini, coba sudah ditemukan jawabannya? Bagaimana kalimat pada saat
memposisikan diri, menerapkan segitiga restitusi, memvalidasi tindakan yang salah. Bapak, sebelumnya Pak. Sebelumnya. Nah ini, menstabilkan identitas dulu, setelah itu memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Coba dari kasus tadi, menstabilkan identitasnya bagaimana? Amel nangis, ya, sama wali kelasnya ditanyain, Mel, kenapa kamu nangis? Saya diajak sama Ali, Bu, karena nilai ulangan saya rendah, sehingga saya nangis, Bu. Jadi ibu guru memanggil Ali dan ibu guru menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana kalimat dari ibu guru tersebut? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya bagaimana? Memberikan motivasi. Enggak, contoh kalimat yang ibu guru nanti akan berikan yang menstabilkan identitas. Yang menstabilkan identitas, mungkin ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Ya, silakan Bu. Contohnya Ali, tadi ibu lihat pada waktu istirahat Amel menangis. Kamu tahu kenapa Amel menangis? Kemudian atau apakah benar kamu yang membuat Amel menangis? Itu yang stabil. Memanggil Amel, lalu memanggil Ali, memanggil Amel. Terus bertanyakan, Ali, jawabannya Bu Siti Fatimatus, Ali, tadi ibu lihat Amel menangis. Setelah ibu menanyakan, katanya diajak sama kamu. Apa betul kamu tadi mengejek Amel? Ada kata menanyakan, apa betul? Ini menstabilkan identitas, mencari siapa yang salah. Ya, betul ya Bapak Ibu ya kalimatnya ya. Iya. Sekarang yang kedua, masuk ke validasi tindakan yang salah. Yo, Bapak Fauzi mungkin mau menjawab. Bu Sifrin, memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana kalimatnya ibu guru itu? Contoh kalimatnya itu bisa mengucapkan, iya Ali, jika ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan bangga dengan nilai yang tinggi yang sudah kamu dapatkan. Namun, apa kamu tahu jika tindakan yang sudah kamu lakukan, yaitu dengan mengejek Amel, itu merupakan sebuah tindakan yang salah? Ya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi, memposisikan diri, memvalidasi tindakan yang salah, valid. Ya. Iya, kalau ibu jadi kamu, ibu juga akan bangga karena mendapatkan nilai 100. Tapi nak, ada tapinya, divalidasi yang salah. Tapi nak, tapi kamu tidak harus mengejek Amel. Kalau kamu mengejek Amel, sama saja kamu merendahkan teman yang lain. Apa gunanya nilai kamu tinggi kalau kamu masih suka merendahkan teman yang lain? Apakah tindakan kamu salah, nak? Iya Bu, saya keliru. Masuk ke menanyakan keyakinan. Ayo Ibu, siapa yang mau menjadi wali kelasnya Amel? Bilang gimana ini ya wali kelasnya ya? Coba. Ayo, Ibu, Bu Kiki, mungkin mau menjawab? Ayo. Jawab. Ya, bagaimana kalimat dari Ibu Guru Amel yang menanyakan kepada Ali? Ini kan ceritanya Amel mengejek, Ali mengejek Amel yang nilainya rendah. Kan sudah tadi sama Bu Fatin kan ditanyakan, apakah kamu
apakah benar kamu yang sudah mengejek Amel? Kan itu kan yang menstabilkan identitas. Sekarang yang menanyakan keyakinan, kan Ali sudah mengaku. Mengakunya itu sudah sadar apa cuma takut sama gurunya, takut dimarahi apa enggak gitu? Iya. Nah sekarang kan ditanya, apakah kamu sudah tahu tindakan kamu itu benar apa salah? Kan gitu ditanyakan keyakinan. Benar Bu, kamu sudah menyadarinya nak? Kan seperti itu. Ya. Nah selanjutnya, apakah kamu bisa berubah dan tidak mau mengulangi mengejek temannya lagi meskipun nilainya kamu tinggi? Seperti itu keyakinan kelas Bu, benar? Oh yang iya, yang menanyakan keyakinan yang tadi itu, ya. Iya. Apakah kamu sudah sadar? Kan seperti itu kan? Ya. Ya, betul sekali ya jawaban Ibu. Jadi menanyakan, kamu sudah melanggar keyakinan kelas kan dengan tidak menghormati dan menghargai temannya? Karena tadi keyakinan kelasnya itu menghargai dan menghormati teman dan guru. Iya Bu, saya sudah melanggarnya. Lalu, apa tindakan kamu selanjutnya? Apakah kamu masih mau mengejek teman-temannya? Enggak Bu, katanya Bu Kiki tadi, penghuan ini Bu. Hanya takut pada gurunya nanti Bu. Nanti di belakang gurunya molat boleh. Nah ini, guru harus mengontrol. Ya, jangan hanya sampai di situ. Terus kontrol Ali. Apakah Ali itu masih sering begitu ke temannya? Jadi memposisikan diri sebagai manajer dan pemantau, ya, menjadi manajer. Jadi yang mengatur segalanya di kelas dan memantau. Nah ini, jadi segitiga restitusi ini nanti diterapkan ke 5 posisi kontrol seorang guru. Kalau hanya berhenti di restitusi, diulangi boleh, ya kan? Jadi langsung menstabilkan identitas, memfasilitasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, lanjut ke posisi 5 kontrol, kembali ke yang awal lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, contoh kasus. Ya, contoh kasus ini tadi sudah dipecahkan oleh Bapak Guru hebat di sini ya. Jawabannya bagus sekali. Ternyata apa? Enak, mengalir begitu saja. Karena Bapak dan Ibu sudah menerapkannya ternyata di kelas ya. Nah, ini contoh kasusnya sudah selesai. Sekarang bagian penutup. Ya, dalam menerapkan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai ngemong ya, manajer ya, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Tinggal pasangkan minta apa murid untuk kebaikan, dan harus ada kolaborasi dengan orang tua murid. Minta tolong ki Pak, minta tolong ki Bu, murid potranah nungcongkon awasin sebisa besah ke guru lagi mau ngocak apa deki hakim. Karena kalau tidak ada kolaborasi dengan orang tua murid percuma. Karena di sekolah mungkin hanya sampai jam 11 dan jam 12. Dilanjutkan kolaborasi dengan guru ngaji misalnya, guru madrasah misalnya, ya. Dan tolong Pak nanti pasti nanti akan dijadikan hal yang positif oleh guru ngaji, guru madrasah dan wali murid. Ini yang disampaikan oleh pada keprofesionalan guru. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Sampai di akhir acara, terima kasih kepada Bapak dan Guru semua yang sudah bersedia hadir mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sekali lagi terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Nurul Fajaria SPD selaku pemateri dan juga terima kasih kepada para dewan guru yang sudah memeriahkan acara ini.